Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, Bitcoin sepertinya belum mau menentukan arah pergerakan besar berikutnya karena kita melihat Bitcoin masih terus zigzag di kurang lebih area yang sama selama beberapa hari terakhir. Tetapi cepat atau lambat menurut saya hal ini akan berubah dan itu bisa aja terjadi akhir minggu ini atau di minggu depan. Saya rasa kita tidak akan terlalu lama lagi berada di dalam area range di sini karena menurut saya ini adalah area range yang terlalu kecil untuk menahan harga Bitcoin terlalu lama. So, kita bakalan bahas apa artinya dan kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya. So, stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global, market cap crypto berada di angka 1,96 triliun dolar atau turun sekitar 1,24%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat keadaannya sebenarnya dominan berwarna merah. Penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 3%. Dan yang menjadi top performer sekaligus yang hijau satu-satunya di top 10 itu cuma BNB dengan kenaikan 6,44% menuju 376,36 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, ini saya bingung mau kategorikan sebagai berita baik atau berita buruk. Tetapi pada tanggal 20 Februari teman-teman, berarti hari Selasa, kita melihat ada inflow secara net ya, itu plus 2.600 Bitcoin. Nah, di satu sisi tentunya ini berita positif karena rupanya buying pressure tetap ada dari spot Bitcoin ETF. Di net kan itu masih positif walaupun GBTC kemarin menjual kurang lebih 2.600 Bitcoin. Tapi di sisi yang lain teman-teman, kita juga harus melihat bahwa rupanya demand atau net flow surplus di tanggal 20 Februari kemarin itu berkurang cukup drastis dibandingkan dengan hari terakhir spot Bitcoin ETF itu aktif bertransaksi. Artinya kalau kita melihat minggu lalu rata-rata inflow surplusnya itu bisa 5.000, 7.000, bahkan ada yang 9.000, tapi untuk tanggal 20 Februari kemarin itu kurang lebih hanya 2.000 dolar. Nah, tentunya kita tidak mau melihat angka ini terus-menerus tergerus ya teman-teman. Kalau misalnya kita melihat ini penurunan terus-menerus terjadi, artinya demand di spot Bitcoin ETF itu nggak lagi sebesar di minggu lalu, tentunya itu bisa menjadi semacam warning sign. Bahwa bisa aja demand sudah sedikit drying up, dan mungkin orang-orang baru akan masuk lagi ketika mendapatkan semacam koreksi. Tapi untuk sementara ya kita masih bisa katakan oke lah ya, angkanya masih sekitaran 2.600 Bitcoin secara surplus, dan kita bakalan melihat selama beberapa hari ke depan apakah hal ini akan terus berlanjut dan mudah-mudahan iya. Tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa long term holder di Bitcoin dari hari ke hari itu terus mengalami kenaikan teman-teman. Buktinya mana? Setelah kemarin kita tahu bahwa ada kurang lebih dari 70% teman-teman. Supply Bitcoin itu tidak lagi diaktifkan selama lebih dari 6 bulan. Atau setidak-tidaknya 6 bulan. Nah, kali ini data untuk 1 tahunannya teman-teman, itu lebih gila lagi. Kita melihat bahwa 70% dari jumlah Bitcoin yang sekarang berada di circulating supply itu tidak lagi aktif digerakkan selama lebih dari setahun atau setidak-tidaknya 1 tahun. Oke, dan jika kita melihat fakta historisnya teman-teman, pergerakan parabolik di Bitcoin itu justru terjadi ketika kita melihat inactive supply itu start mengalami penurunan teman-teman. Buktinya di mana? Buktinya kalau kalian lihat di sini, mulai start dari tahun 2013 ketika inactive supply itu start mengalami drop yang sangat dalam, itu biasanya menandakan kita sudah masuk ke fase parabolik. Di sini, di sini, di sini. Nah, untuk sementara kita masih climbing up, teman-teman. Oke, dan saya expect hal ini baru akan mengalami penurunan yang signifikan mungkin ketika Bitcoin sudah kurang lebih area 75, 80 ribu atau 90 ribu dolar. Pada saat itu tentunya akan sangat make sense kalau sebagian orang mulai start melakukan taking profit. Karena kita tahu bahwa untuk cycle kali ini teman-teman banyak yang menargetkan kurang lebih 100 sampai 150 ribu. Sehingga pasti akan ada aja
orang-orang yang merasa, oke, kalau misalnya semuanya nargetin ke 100.000 atau 120.000, mending saya jualnya di kurang lebih area 80 atau 90. Karena takutnya ketika belum nyampe ke area 100.000, itu udah keduluan orang jualan dan justru nggak pernah nyentuh ke area tersebut. Ya, walaupun sebenarnya teman-teman, saya secara pribadi juga expect bahwa cycle ini setidak-tidaknya di top cycle kali ini, kita akan nyentuh ke area 100.000 dolar. Itu adalah ekspektasi saya. Tapi tentunya, tidak ada yang mampu menggaransi bahwa hal tersebut akan pasti terjadi. Tapi untuk sementara, data, indikator, itu menunjuk ke area tersebut. Bahkan tidak jarang yang menunjuk ke area yang jauh lebih tinggi. Ada yang mengatakan 150.000 dolar, ada yang mengatakan 200.000 dolar, ada yang mengatakan super mega cycle, super cycle, bisa sampai 500.000 dan seterusnya. Nah, untuk sementara saya tidak seoptimis itu, teman-teman. Karena saya tidak mau terbawa emosi nantinya ketika saya mau melakukan taking profit. Misalnya, saya menargetkan 100 sampai 120.000 gitu ya, atau maksimal 150.000. Maka menjelang kita mendekati area tersebut, saya sudah akan start untuk melakukan distribusi step by step. Dan saya tidak mau kemakan FOMO, teman-teman. Takutnya kalau saya misalnya ekspektasinya terlalu tinggi, misalnya saya targetkan sampai 300.000 dolar, dan saya tidak mau jualan sebelum area tersebut tercapai, takutnya tidak nyampe ke sana, udah keburu masuk ke bear market lagi. Ya, kalaupun memang saya jualan terlalu cepat, bagi saya itu fine, teman-teman. Karena memang itu adalah plan saya dari awal. Saya targetkan Bitcoin di harga segini, saya mau jualan. Dan profitnya bagi saya sudah cukup. Dan tidak ada keperluan bagi kalian, teman-teman, untuk menebak dan menjual persis di area top. Karena kalau kalian mencoba melakukan hal tersebut, itu akan sangat sulit. Dan kalau salah menebak, kalian bisa aja nge-hold lagi back kalian dari yang awalnya udah gain seratusan ribuan persen, kembali lagi ke harga semula. Kira-kira lebih baik yang mana, teman-teman? Apakah kalian menjual sedikit terlalu cepat, ataukah kamu menjual terlalu lambat, seperti yang saya sampaikan di video kemarin? Menurut saya jawabannya adalah yang pertama. Menjual sedikit terlalu cepat, dibandingkan saya harus menjual terlalu lambat. Karena sekali lagi, nggak ada yang tahu topnya sebelah mana, teman-teman. Semua boleh menerka, semua boleh melakukan prediksi, tapi in the end of the day, market yang akan menentukan. Oke? So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dulu dari 4-hour chart. Nah, jika teman-teman perhatikan, kemarin kita sempat kembali menyentuh ke area neckline 50.600 di sini, yang kalau mampu kita jebol, teman-teman. Yang kalau mampu kita jebol, maka kita berpotensi dibawa ke harga kurang lebih 48.000 dolar menurut saya. Karena berarti kita memvalidasi double top di sini. Yang kalau kita ukur secara teknikal, maka target teknikalnya juga kurang lebih area 48.000. So, ini adalah target pertama, teman-teman, yang kemungkinan akan kita tuju jika kita sampai breakdown dari area neckline di sini. Tetapi untuk sementara, setiap kali kita mau mencoba untuk breakdown di bawah area 50.600, kita selalu mendapatkan ada rebound yang signifikan, teman-teman. Buktinya di mana? Buktinya di sini. Kita dalam satu candle saja sudah kembali ke area 51.300. Sama juga di sini. Kita mendapatkan dua candle indecision sebelum pada akhirnya bullish engulfing. Closing lagi di kurang lebih area 51.800. So, teman-teman, kita nggak bisa pungkiri bahwa situasi seperti ini sangat tidak ideal kalau misalnya kalian trade short term, teman-teman. Maka dari itu, please tunggu dulu setup berikutnya tervalidasi sebelum kalian bukan memaksakan, tapi masuk ke sebuah trade. Setupnya bisa dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk breakout, teman-teman. Untuk sementara, saya berasumsi bahwa ini adalah potensi range dari Bitcoin. Dan kalau breakout ke salah satu area diikuti close 4-hour candle di area tersebut, itu bisa memvalidasi breakout-nya. Dan itu bisa menjadi setup berikutnya untuk dimanfaatkan. Kalau misalnya kalian memang agresif banget. Breakout dari area ini akan menentukan pergerakan arah berikutnya. Kalau kita drop dan breakdown di bawah area ini, maka double top-nya tervalidasi, kita akan strike menuju ke area 48.000 menurut saya yang harus kita pertahankan. Karena kalau tidak, teman-teman, kita bisa membuka ruang untuk koreksi yang jauh lebih dalam dari itu,
setidak-tidaknya kemungkinan kita akan nyampe ke area 44 lagi. Kalau itu tembus, maka 40.000, bahkan di area di bawah 40.000 itu juga bisa terjadi. Maka, saya sampaikan juga di video kemarin bahwa saya pengen sebenarnya Bitcoin secepatnya untuk clear di atas area 52.500 di sini. Kalau bisa kita close di atas 54.000, 55.000. Karena bagi saya, kalau itu terjadi, maka itu sudah memvalidasi breakout dari area major resistance 48 sampai 52.000, dan dari sana kita harusnya akan bisa flip area tersebut menjadi support. Itu yang sudah saya sampaikan berkali-kali dari beberapa hari yang lalu. Tapi in the short term, teman-teman, saya tidak bisa memberikan kalian terlalu banyak insight, karena bagi saya ini pergerakannya terlalu choppy, teman-teman, zigzag banget. Jadi untuk sementara, kalau kita zoom in ke time frame yang lebih kecil, yang cuma bisa kita lihat hanya adalah kita berpotensi mendapatkan ada double bottom juga di sini. Kita break out dari neckline-nya, kita sudah berhasil untuk retest, maka saya harus berasumsi bahwa short term Bitcoin harusnya akan mencoba untuk kembali nge-retest ke area upper range-nya di kurang lebih area 52.300-an. Yang kalau misalnya kali ini mampu kita breakout, tentunya akan menjadi berita yang baik, teman-teman. Tapi kalau kita breakdown di bawah area itu, terutama di breakdown di bawah area 50.600, watch out, harusnya 48.000 akan menjadi target terdekat untuk kita tuju di Bitcoin. Ya, semoga kita bisa melihat beberapa hari ke depan flow dari spot Bitcoin ETF itu terus-menerus kencang, supaya kita bisa menahan selling pressure yang terlihat jelas di sini, dan ketika semua orang yang mau sell di kurang lebih area 52.000 sudah kita clear, dan demand terus ada, maka harusnya kita bisa melihat Bitcoin melakukan breakout. Oke? So, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.